Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will talk about health and illness. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan penyakit. Okay, this discussion purpose to improve your vocabulary, especially in health and illness in your subject in nursing. Jadi pembahasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perbendaharaan kata Anda, khususnya dalam hal kesehatan dan penyakit, terutama untuk Anda yang bekerja di bidang keperawatan. Asking about health, berbicara mengenai kesehatan. Health is the state of the body. When doctors want to know about a patient's usual health, they ask questions such as, what is general health like? And how's your health generally? Jadi kesehatan adalah keadaan dari tubuh. Jadi healthy adalah sehat, health artinya kesehatan. When doctors want to know about patient usual health, kalau dokter ingin mengetahui kondisi kesehatan pasien, biasanya mereka menanyakan bagaimana kesehatannya secara umum atau bagaimana kesehatan Anda secara umum atau kondisi kesehatan Anda. If you are in good health, you are well and have no illness or disease. Jadi kalau kita dalam kondisi sehat atau kondisi baik, maka itu berarti bahwa kita tidak memiliki penyakit, ya, no illness or disease. Kita tidak sakit atau tidak ada penyakit. If you are healthy, you are normally well and can resist illness. Ya, jadi jika Anda sehat, maka Anda normalnya berada dalam kondisi baik dan ini dapat bertahan, ya, atau imun terhadap sakit, ya, atau kebal terhadap penyakit. If you are fit, you are well and strong. Jadi kalau kita fit, maka kita dalam kondisi baik dan kuat. Not ill means fit, health, fit and well, very well and in good health. Jadi kalau tidak sakit ini bisa berarti kondisinya fit, sehat, fit dan sehat, ya, baik, sangat baik, dan dalam kondisi kesehatan yang baik atau kesehatan yang prima. 2. Sickness has a similar meaning to illness. Jadi yang kedua ini sickness, istilah sickness dalam bahasa Inggris itu punya arti yang sama dengan illness. It is also used in the names of a few specific disease. Ini juga digunakan untuk istilah dalam penyakit-penyakit yang spesifik. For example, sleeping sickness and travel sickness. Misalnya pada saat seorang bangun tidur terus pusing, bangun dari tidur terus pusing, biasa kita sebut sebagai sleeping sickness. Kemudian atau mabuk perjalanan, travel sickness. Ya. Patients also talk about sickness when they mean nausea and vomiting. Jadi pasien juga kadang menggunakan kata sickness pada saat mereka ingin menjelaskan sesuatu mengenai mual atau muntah. Jadi sickness, hanya morning sickness, itu adalah mual di pagi hari atau muntah di pagi hari pada pasien-pasien yang biasanya hamil, ya, hamil muda. Next, here is sample a patient statement or what patient says and possible meaning, dan kemungkinan artinya kalau pasien mengatakan, an example, I was sick this morning. Saya sakit pagi ini. Maybe it means, jadi mungkin itu bisa berarti I was ill this morning, saya sakit pagi ini. I felt not well this morning, saya merasa kurang sehat pagi ini. Or I vomited this morning, atau mungkin saya muntah tadi pagi. Ya, I vomited this morning. Next, I feel sick. Ya, kalau pasien mengatakan I feel sick, bisa merasa saya rasa sakit, saya rasa tidak sehat, saya merasa mual, atau saya merasa ingin muntah. Ya, jadi kalau pasiennya mengatakan I feel sick, Anda bisa mengartikan, oh mungkin yang dia maksud adalah lagi dia merasa sakit atau kurang baik,
atau mual, atau mungkin ingin muntah. Next, I feel sick of body. Ya, saya merasa tubuh saya sakit. It means I have headache. Ya, mungkin bisa berarti sakit kepala. I have chest pain. Ya, saya mengeluh nyeri dada. I feel neck stiff, atau mungkin mengeluh kaku pada leher. I feel stomach hurt, atau mungkin dia merasa rasa panas atau terbakar pada daerah perut. Ini biasanya pada reflux gastroenteritis, ya, reflux esofagal, ya, atau cairan lambung yang naik ke area esofagus. I have cough, atau saya batuk. Ya, jadi I feel sick of body mungkin bisa berarti beberapa tadi ini. Sakit kepala, nyeri dada, kaku leher, atau nyeri lambung, atau batuk. The combination sickness and diarrhea means vomiting and diarrhea. Jadi kalau kombinasi antara sickness and diarrhea ini bisa berarti adalah muntah dan diare. 3. Recovery. When patient returns to normal health after illness. Jadi recovery itu artinya pulih, ya, sembuh. Ketika pasien membaik ke kondisi normal setelah menderita penyakit. They have recovered. Ya, mereka sudah pulih. We can also say, kita bisa juga mengatakan, the patient made a good recovery. The patient made a full recovery. Or the patient made a complete recovery. Ini berarti pasiennya sudah sembuh total, ya, atau pulih total. If a patient's health is in the process of returning to normal, the patient is improving. Jadi kalau kondisi pasien ini dalam proses untuk pulih ke kondisi normal, maka pasiennya dianggap membaik. Membaik itu istilahnya yang bisa digunakan adalah improving. The patient is improving. Ini menggunakan kata progresif karena kondisinya sementara proses membaik. The opposite is deteriorating, ya. Jadi lawannya adalah memburuk, deteriorating. We can also say that the patient's condition improved or deteriorated. Ya, jadi kita juga bisa mengatakan bahwa kondisi pasien membaik atau memburuk. In speech, we often use the verb get to talk about change. Get over an illness means to recover. Get better means to improve. Get worse means to deteriorate. Jadi dalam berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kita seringkali menggunakan kata kerja get untuk membicarakan mengenai perubahan. Seperti get over an illness, itu berarti sama dengan pulih, ya. Get better itu berarti sama dengan improve atau membaik. Get worse itu sama dengan deteriorate atau memburuk. If a patient is better but then gets worse again, the patient has relapsed. Jadi kalau kondisi pasien membaik kemudian memburuk lagi, maka pasien berada pada kondisi yang disebut sebagai relapse, ya, atau kambuh. Another word for improvement, ya, kemudian yang lain untuk improvement atau membaik, especially in recurring conditions such as cancer, is remission. Ini terutama untuk kondisi yang membaik seperti pada kondisi kanker, maka ini istilah yang digunakan adalah remisi atau remission. Example, 2 years later she remains is complete remission. Ya, jadi 2 tahun kemudian dia kankernya sudah menghilang atau kondisinya sudah pulih. When the patient is in the deteriorating condition, means that he got worse very quickly. Kalau pasien berada dalam kondisi yang memburuk, ini berarti bahwa kondisinya itu mengalami perburukan dengan cepat. Okay, this is some vocabulary in health and illness that you may use during the conversation in therapeutic communication in English. Okay, I hope that you will practice and using the new
vocabularies and in your conversation. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.